Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdi astaghfirullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in wa ila jami'i masyayikhina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bila jami'a ajatina fid dini wa dunya wal akhirah syukrillahina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Masih ngantuk? Insyaallah ya. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih enggak ngantuk. Kalau ngantuk kayak apa kemarin? Waktu itu sudah saya sampaikan itu bulan yang lalu. Kalau ngantuk ya lagi ngaji, lagi kalian ngantuk seperti ayam sakit. Ya, di pojokan ngantuk, sana ngantuk, di depan ngantuk, di belakang ngantuk. Kayak ayam sakit. Kalau ayam sakit diapain? Potong, sembelih, dibakar, direbus, digoreng. Ya, maka kalau lagi ngaji atau lagi taklim nggak boleh ngantuk. Ya, nanti kalau ngantuk nasibnya kayak ayam sakit. Naudzubillah min dzalik. Baik, nanti ya kalau pengajian saya ya setiap bulan Jumat yang ke-3. Nah, kalau nunggu sebelum saya datang sini, hendaknya antum bareng-bareng bergemuruh menggoncang arsy dengan kalimat al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil waliyil azim. Itu namanya apa? Al-baqiyatus sholihat. Jadi sebelum saya datang antum baca itu, supaya nanti ketika masuk taklim antum sudah siap. Lebih dari itu, al-baqiyatus sholihat itu lebih baik daripada al-malu wal banu. Apa al-malu itu? Harta, jabatan, kenikmatan-kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Itu namanya al-malu. Bukan malu-malu, bukan. Al-malu. Antum kalau punya harta banyak senang enggak? Punya jabatan tinggi? Sehat? Senang. Kemudian antum punya pecinta. Apa itu pecinta? Orang mencintai antum, mengidolakan antum, mengeluk-elukan. Banyak. Senang enggak? Senang. Ya, yang mengidolakan kita banyak. Senang. Ya, mungkin anak kita, mungkin murid kita, mungkin orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang enggak kenal lewat media sosial. Follower kita jumlahnya bukan jutaan, tetapi berapa? Triliunan. Wah, luar biasa. Senang nggak?
senang. Tapi kata Allah di dalam surah Al-Kahfi, surah yang keberapa? Al-Kahfi? 18. Ayatnya 46. Surat 18 ayat 46. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi yang tadi menyenangkan kita, ya, kita punya orang-orang yang mencintai kita banyak jumlahnya, hartanya banyak, jabatannya tinggi. Apa kata Allah? Itu semua adalah zinatul hayatid dunia. Apa artinya zinatul hayatid dunia? Perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan membuat senang. Punya sahabat, punya guru, punya anak, punya apa lagi? Orang tua. Orang yang soleh, yang rajin. Senang nggak kira-kira? Senang. Kalau punya temen dablek, punya orang tua dablek, punya guru dablek, senang nggak? Nggak senang. Wah, saya orang-orang yang dekat saya dablek semua. Punya murid dablek, disuruh nulis nggak nulis. Ini namanya dablek. Nah, nggak senang. Antum jadi gurunya muridnya antum dablek, antum senang nggak sebagai guru? Nggak senang. Makanya saya kalau berangkat ngajar, ya, kalau ingat antum dablek itu males saya mau berangkat. Saya paksa akhirnya. Mudah-mudahan dableknya hilang. Tapi dari rumah saya udah mikir, kalau sampai sana pada tidur, pada males ya. Ngajar anak dablek, ya, diajak masuk surga malah ngajak masuk neraka. Namanya murid dablek. Antum punya guru dablek, seneng nggak? Wah, guru saya dablek itu jarang masuk. Apa guru dablek itu siapa? Guru yang jarang masuk, dablek namanya. Betul nggak? Nah, males nggak punya guru dablek? Wah, males. Sama ya, guru punya santri dablek juga males. Tetapi ternyata santrinya semangat, gurunya semangat, orang tuanya giat, ya, teman-temannya rajin. Senang nggak kira-kira? Senang. Tetapi kata Allah, semua yang buat kita senang di dunia ini itu baru sebatas zinatul hayatid dunya. Maksudnya apa? Hiasan yang akan kita tinggal. Punya orang tua, sayangnya setengah mati, luar biasa. Kita tinggal nggak? Tinggal. Punya jabatan tinggi, kita tinggal nggak? Tinggal. Punya teman-teman yang baik, kita tinggal nggak? Tinggal. Kapan kita meninggalkan mereka semua? Ketika kita mati. Ketika kita mati. Antum makan mati apa kan hidup terus? Mati. Berarti semua yang menyenangkan tadi, al-malu wal banuna, akan ditinggalkan. Maka kemarin di kelas saya katakan, asik kita mendapatkan kenikmatan dunia, tetapi lebih asik ketika kita mendapatkan kenikmatan akhirat. Itulah, untuk mendapatkan kenikmatan akhirat kita harus punya al-baqiyatus sholihat. Jadi antum jangan ya mau ngaji ini tidur, mau ngaji ngobrol. Wah, ini ustadznya belum datang nih. Wah, al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
aliyil azim. Jadi ketika Ustaz belum datang, antum baca itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bolak-balik, gak usah dihitung. Begitu ustadznya datang, langsung ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu cara agar kita mendapatkan kenikmatan akhirat. Barang siapa, dalam hadis disebutkan, yang dia tujuan hidupnya berniat dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata, maka Allah akan merapihkan kehidupan dunianya. Antum pernah melihat gak kehidupan dunia berantakan? Kehidupan rumah tangga berantakan, suami istri, ayah bunda kerjanya bertengkar mulu. Kalau dimintai duit SPP jawabannya nggak punya mulu. Dijanjiin mulu, minta uang jajan dijanjiin mulu, minta dibelikan apa? Baju dijanjiin mulu. Itu namanya kehidupan dunia berantakan. Berantakan. Nah, bagaimana cara merapikannya? Rapikan akhirat kita, ya. Jadi kalau kita merapikan akhirat, maka Allah akan merapikan kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Antum kita nggak bakalan mampu merapikan kehidupan dunia kita. Kenapa? Karena akhirat dan dunia ini punya Allah. Siapa yang bisa merapikan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya berantakan, istrinya berantakan, anaknya berantakan, menantunya berantakan, orang tuanya berantakan, mertuanya berantakan. Kenapa? Karena mereka berusaha merapikan kehidupan dengan usahanya sendiri. Antum kamarnya berantakan, bajunya berantakan, bukunya berantakan, belajarnya berantakan. Kenapa? Karena antum ingin merapikan dengan apa? Usahanya sendiri. Saya tanya, antum ingin hidup berantakan apa ingin rapi? Dunia akhirat? Dunia akhirat. Bagaimana caranya? Al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Rapikan dengan al-baqiyatus sholihat. Bagaimana kita mampu memahami kalimat subhanallah dan mempraktekkannya? Bagaimana kita mampu memahami dan mempraktekkan kalimat walhamdulillah? Siapa orang yang mampu mempraktekkan kalimat alhamdulillah, maka minasyakirin, dia termasuk orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa mereka orang yang mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah, memahami kalimat alhamdulillah, sungguh pasti akan ditambahkan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, insya Allah. Mampu mengucapkan, memahami dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan menjadi kekasih Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada ketakutan, enggak ada kesedihan. Kenapa kita hidup sering sedih, sering bingung, sering ngamuk-ngamuk sendiri?
karena kita belum berhasil menjadi kekasih Allah. Siapa orang yang ingin menjadi kekasih Allah, maka faman kana yarju liqa Allah liqa rabbik falyamal amalan shalihan. Terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia harus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik dan membersihkan dari hatinya, yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Siapa mereka yang bisa membersihkan hatinya dari kesyirikan? Orang yang berhasil mengucapkan dan memahami serta mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menjadi Khalilullah, kekasih Allah yang tingkatnya paling tinggi? Kenapa? Karena beliau adalah bapak tauhid. Bapak tauhid, orang yang ahli di dalam mengucapkan, memahami dan mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat al-baqiyatus shalihah selanjutnya adalah Allahu Akbar. Apa itu? Takbir. Orang yang telah mampu mengucapkan kalimat takbir, telah faham kalimat takbir, telah memahami kalimat takbir, semua masalah yang dihadapinya menjadi kecil, menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi terarah. Apa tadi? Menjadi kecil, menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi terarah, nggak semrawut. Dan semua itu akan kita bisa raih, baik kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir, akan kita raih hanya dengan pertolongan Allah. Maka disebut di kalimat al-baqiyatus shalihah yang terakhir, la haula wa la quwwata illa billah. Paham dong? Yo, kita baca ulang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditagih sama Pak Kiai uang pangkal, ditagih uang SPP, ditagih uang baju. Ketika kita telah mendapatkan al-baqiyatus shalihah, kecil itu uang pangkal, kecil uang baju, kecil uang SPP, kecil uang jajan. Gampang, lebih gampang daripada membalikkan kedua telapak tangan. Kenapa lebih mudah? Loh, Allah yang membalikkan. Kalau kita membalikkan yang susah. Antum hidupnya ingin mudah atau ingin susah? Nah, kalau ingin mudah, ikuti ya. Ikuti arahan para guru, para kiai, para ustaz. Disuruh nulis, ditanya intahaitum, jawabannya intahaina. Setelah diteliti 26 anak yang nulis dengan betul cuma 6 anak. Gimana ceritanya ini? Santri. Jangan diulang lagi ya. Kalau ditanya intahaitum, kalau belum selesai bilang apa? Lama, selesaikan dulu. Bilang intahaina, ternyata belum nulis. Bagaimana hidupnya akan mudah seperti itu? Saya mau tanya, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gampang atau susah? Susah. Kalau kita nggak mengikuti arahan Allah.
Tapi kalau kita mengikuti arahan Allah, mudah. Apa yang susah buat Allah nggak ada, semuanya mudah. Menjadi orang yang rajin, susah atau gampang? Susah kalau tidak mengikuti arahan Allah. Tapi kalau mengikuti arahan Allah, gampang rajin itu. Apa susahnya sholat malam? Bagi orang yang telah mendapatkan hidayah. Saya semalam cuma tidur 10 menit. Ya, saya semalam nggak tidur, cuma tidur 10 menit. Dan ketika tidur 10 menit langsung dikasih gambaran dalam alam ruqyah, indah sekali. Begitu bangun tidur 10 menit seger. Langsung tadi kita jamaah di sana sholat tahfidzul Quran, surat Yasin, terus surat Ad-Dukhan, terus surat As-Sajdah, terus surat Tabarok. Habis itu sekarang saya ada pengajian di sana. Pengajiannya ada 3 judulnya. Ya, yang satu adalah mengenai yaitu berkaitan dengan cara meraih qalbun salim wa jismi salim. Materi yang kedua pelajarannya bahasa Arab. Tadi udah ada. Materi yang ketiga materinya mengenai hidup dan kehidupan. Ya, tadi muridnya yang dari luar ya, ada 2 orang. Dari Cilebut satunya dari KPRI. Ikut sholat malam. Ya, saya bilang ini harus jadi imam. Ya, nanti hafalin surat 4 jadi imam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Salah satunya menjadi imam sholat. Ya, jadi semua orang harus mampu jadi imam sholat. Setelah itu kita belajar menjadi imam yang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Summa awratnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Ada 3 golongan santri. Ada berapa? 3 golongan santri. Ada berapa golongan santri? 3. Golongan yang pertama, zalimul li nafsi. Ini surat Fatir, surat ke-35 ayat 32. Coba antum nih masuk golongan yang mana? Santri ada berapa golongan? 3. Surat apa? Fatir, surat keberapa? 35. Ayat berapa? 32. Hari ini antum hafalin itu 1 ayat. Kalau antum ingin menjadi orang yang apa tadi? Dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Hafalin ya. Siap? Siap apa nggak siap? Harus siap. Kalau nggak siap ya pasti antum akan jadi orang yang rugi. Golongan yang pertama tadi zalimul li nafsi, yaitu santri yang mendolimi dirinya sendiri. Disuruh belajar nggak belajar, disuruh masuk kelas bolos, izin ke kamar mandi nggak masuk sampai habis jamnya. Kemarin kelas berapa tuh? Kalau saya masuk izin ke mana kamar mandi, sampai selesai pelajaran nggak masuk. Hari kemarin ada itu 1 orang. Itu kalau diterus-terusin dia termasuk golongan zalimul li nafsi. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Apa dia nasibnya? Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah.
dijamin masuk neraka. Antum ingin dijamin masuk neraka atau ingin jamin masuk surga? Dzalimun li nafsi dijamin masuk neraka, dijamin. Banyak dalilnya, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu dalil orang-orang yang dzalimun li nafsi. Akhirnya jadi santri yang bodoh. Bahasa kasarnya bodoh apa? Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa kasarnya bodoh apa? Goblok. Kan lagi ngomong bahasa kasar. Bahasa kasarnya goblok apa? Bego. Ya. Jadi kalau ada santri yang suruh nulis gak nulis, disuruh belajar gak belajar, disuruh ngafal gak ngafal, bukunya kosong, kalau ditanya mana bukunya hilang. Kalau hilang ya beli lagi, nulis lagi. Supaya tidak termasuk santri yang dzalimun li nafsi. Bahasa kasarnya dzalimun li nafsi apa tadi? Bahasa kasarnya bodoh, goblok, bego, tolol. Itu bahasa kasar. Bahasa halusnya apa? Dzalimun li nafsi. Jadi kita jangan termasuk santri yang dzalimun li nafsi. Ini pakai bahasa halus ini ya. Bahasa kasarnya tadi saya cuma nanya doang ya. Saya nggak akan ngomong antum tadi dengan bahasa kasar, enggak. Itu cuma saya nanya bahasa kasarnya apa. Tapi untuk mengatakan kepada santri yang tadi dengan bahasa kasar seperti itu, katakan dia adalah dzalimun li nafsi. Kata siapa? Kata Allah. Maka kalau ada santri yang posisinya dzalimun nafsi, dijamin dia mal'un. Apa itu mal'un? Dilaknat oleh Allah, dijamin celaka, binasa, dijamin masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan lagi kita masuk golongan santri yang dzalimun li nafsi, dijamin masuk neraka, dijamin susah hidupnya dunia akhirat. Oh berarti saya enggak boleh ini masuk golongan pertama. Apa golongan yang kedua dalam ayat itu dikatakan? Dzalimun li nafsi, terus wa minhum muqtasid. Apa itu muqtasid? Pertengahan. Pertengahan itu gimana? Kadang rajin, kadang ndablek. Kadang rajin, kadang ndablek. Ini golongan pertengahan. Belum aman. Kalau kita masuk golongan ini belum aman. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syadid radiyah. Kalau ditimbang dableknya dengan rajinnya, ternyata banyakkan rajinnya, selamat ya. Tapi setelah ditimbang ternyata dableknya dengan rajinnya, beratan dableknya, maka celaka dia. Berarti di golongan muqtasid ini belum aman. Kita jangan masuk golongan santri yang muqtasid, pertengahan, kadang dablek, kadang rajin. Supaya aman, kita masuk golongan yang ketiga. Apa kata Allah di situ? Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Apa artinya sabiqun bil khairat? Orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi antum jangan nyontoh santri yang dablek. Wah dia aja nggak punya tulisan kok. Wah dia aja belum nulis kok. Wah dia aja ngantuk kok. Jadi antum kalau ingin selamat, maka antum contoh lihat santri yang sabiqum bil khairat. Oh,
itu sianu luar biasa itu, padahal semalam bolis. Semalam bolis, tetapi pas setorannya paling banyak. Gimana? Malamnya bolis, tapi ketika pagi-pagi dia nggak tidur dulu. Dia setoran ke ustadznya, tapi setorannya paling banyak. Kenapa? Karena ketika bolis digunakan buat menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran. Contohnya ya, saya contohkan nih. Ya, salah satunya yang sekarang dari Ustadz, namanya Ustadz Reza. Nih kalau mau nyontoh Ustadz Reza dulu ya. Sekarang saya mohon Ustadz Reza untuk mempertahankan, kalau udah telanjur buruk, buang buruknya, kembali kepada dulu waktu masih jadi santri. Ustadz Reza itu kalau malamnya bolis, paginya setoran minimal setengah juz. Paginya minimal setoran setengah juz. Antum kalau bolis paginya molor. Mulai hari ini rubah. Mumpung masih bolis, gunakan buat ngapal Quran, buat murojaah. Supaya besok setorannya paling banyak. Sebelum tidur setoran dulu, setelah itu tidur. Asik gak kita jadi santri seperti ini? Asik. Ya. Sabiqum bil khairat biidznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Maka apa kata Allah dalam ayat ini lanjutannya? Apa dalam ayat selanjutnya itu? Coba lihat. Sabiqum bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia karunia yang paling besar. Kenapa? Dijamin masuk surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Jadi santri kalau ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, dia harus masuk menjadi golongan santri yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, menjadi contoh. Makanya kemarin saya sampaikan kepada kelas takhasus, semua yang terpilih menjadi kelas takhasus harus menjadi terdepan, harus menjadi contoh. Contoh ketika jam tahfidz ada guru, nggak ada guru, tetap menghafal Al-Quran. Dan itu saya contohkan. Ya, tuh yang Banin tuh. Kalau antum kan sekarang di Abu Bakar. Pas saya ada waktu di situ, apa yang saya lakukan malam itu? Antum intip apa yang saya lakukan? Bangun jam berapa, ngapain saja, kemudian subuh ya kita sudah jamaah, kemudian dzikir, kemudian sampai waktu habis saya nggak beranjak dari duduk saya, terus membaca Al-Quran. Itu saya contohkan supaya antum begitu selesai jamnya, saya langsung melakukan sholat suruh disambung dengan sholat duha dan dzikir lagi. Habis itu persiapan ngajar antum. Habis ngajar antum, saya pergi keluar untuk berbagi ilmu di luar, di masjid, di taklim dan sebagainya. Buat waktu dengan keluarga. Kadang pulang malamnya tetap bangun lagi. Ya, ini saya ceritakan supaya antum bisa mencontoh. Dan itu sudah saya lakukan dari angkatan pertama dulu, ya. Angkatan pertama adanya Nurul Ilmi. Nggak ada waktu luang, nggak ada. Waktu kosong nggak ada. Maksudnya apa? Habis salam, tahfidz langsung mulai. Habis apa ini salam, gurunya belum pada datang, muridnya molor semua. Dablek dua-duanya, gurunya dablek, santrinya dablek. Bagaimana ceritanya? Astagfirullahaladzim. Sudah, ini sekarang saya lagi mewasiatkan pada antum, kalau gurunya dablek, antum jangan niru gurunya. Ya, tetap jadi santri, jangan dolimul linafsi. Tetap jadi santri, sabiqum bil khairat. Maka saya katakan sama yang takhasus, ada guru, nggak ada guru, salam, antum langsung berdoa dipimpin oleh ketuanya. Ketuanya kelas 11, wakilnya kelas
10. Ya kemarin yang takhasus ya, satu lagi itu wakil yang kelas 9. Semua kelas harus ada wakilnya. Ternyata ada kelas 9 yang mampu masuk kelas takhasus, langsung jadi wakil kelas 9. Otomatis, nggak usah dikasih tahu. Siapa yang menjadi wakil? Yang paling banyak hafalannya. Ketua bisa digeser oleh yang di bawahnya kalau hafalannya kalah. Sekarang kelas 11, kelas takhasus ada 5 orang. Yang jadi ketua yang hafalannya paling banyak. Besok ternyata minggu depan digeser sama temannya, otomatis yang geser ini langsung jadi ketua. Itu kelas 10 misalnya ada 5 orang yang jadi ketua, yang menjadi wakil ketua A. Bulan depan A digeser sama B. Jadi yang jadi wakil otomatis yang naik jadi wakil adalah yang B tadi. Nah ini setiap sebulan sekali dievaluasi pergantian ketua. Jadi sekarang ketuanya siapa sih? Berarti dia hafalannya paling banyak. Jadi 1 bulan fastabiqul khairat. Perlombaannya selama 1 bulan pergantian ketua. Ternyata selama 1 bulan itu nggak ada yang nyalip, tetap dia jadi ketua sampai mati jadi ketua. Begitu mati masuk surga jadi ketua, masuk surga. Alhamdulillah. Jangan jadi ketua masuk neraka. Itu di kelas yang paling dablek itu dia. Akhirnya orang ngikutin dia nggak nulis, dia nggak menghafal, dia nggak punya buku, saya ikut-ikutan Begitu mati jadi ketua masuk neraka. Yang pertama kali dimasukin ketuanya tadi, wakilnya ikut masuk belakangnya. Yo sekarang pilih yang mana? Pilih yang dolim, pilih yang muktasid, atau pilih yang sabik. Sabik. Siap menjadi golongan sabik? Siap? Hadisnya golongan tadi dolimul nafsi apa? Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Hadisnya golongan yang muktasid apa? Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin. Kemarin dablek, sekarang masih dablek. Kemarin sebelum liburan dablek, sekarang masuk masih dablek juga. Berarti dia golongan mahbun, golongan yang tertipu oleh setan. Tertipu oleh setan, tertipu oleh iblis. Tertipu oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan masuk golongan mahbun karena dia nggak jelas. Masuk neraka bisa jadi, masuk surga bisa jadi, nggak dijamin. Ya, itu bisa masuk neraka dulu baru masuk surga. Tapi kita harus masuk golongan yang dijamin masuk surga, yaitu golongan sabiqun bil khairati biidznillah. Maka harus rajin-rajin mendikirkan al-baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ada 3 nasihat untuk kita dari guru-guru kita, para wali, agar kita berhasil mencapai derajat sabiqun bil khairat. Wasiat yang pertama dari guru kita, Sunan Kalijaga. Antum kenal nggak Sunan Kalijaga? Kenal? Lewat mana kenalnya? Lewat karyanya. Apa karya beliau? Coba disimak ya. Leriler. Yang bisa ikut, yang nggak bisa dengerin. Yo, 1, 2, 3. Leriler, tandure osumile, taki joro tak senggot kemanten.
tekan rembulane mumpung jembar kalangane ya surah ya, ini bisa wasiat siapa? Sunan Kalijogo. Apa isinya? Apa isinya? Isinya antum harus berjuang menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Ya, walaupun susah lunyu-lunyu penekno, tetap harus berusaha sekuat tenaga. Berusaha tidak ngantuk ketika berusaha nulis ketika pelajaran, berusaha menghafal apa yang diajarkan, berusaha mempraktekkan apa yang diajarkan. Susah atau gampang? Susah, tetapi lunyu-lunyu penekno walaupun susah harus diperjuangkan. Apa jaminan orang yang berjuang untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah, nasihat-nasihat dari kiai kita, dari guru kita, dari ustadz-ustadz kita? Di situ kata Allah di dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29 di ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau antum berjuang dengan sekuat tenaga, insya Allah sukses menjadi orang yang sabiqun bil khairat. Kemudian yang kedua adalah wejangannya Sunan Bonang. Sunan Bonang bareng-bareng. Tonggo ati iku lima warnane kaping pisan maca Quran samaknane. Terus kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu zikir wengi engkang suwe kaping kaping limo wong kang saleh kumpulono. Tadi harus kaping 5 ya itu ya. Kaping 5 wong kang saleh kumpulono dan seterusnya ya. Itu ada 5. Salah sawijine sapa bisa ngalakoni. Mugi-mugi Gusti Allah yang badani. Apa artinya di situ? Kalau antum berjuang dengan sekuat tenaga dan berjuangnya dengan 5 ini, supaya kita berhasil menjadi sabiqum bil khairat, berjuangnya dengan 5. Yang pertama apa? Baca Quran dengan maknanya. Antum sudah belajar tafsir. Yang kedua, sholat kunni lakon nono. Antum belajar sholat malam. Kaping telu zikir wengi kang suwe. Ya, kalau malam habis sholat zikir. Apa salah satu zikir? Antum murojaah, antum hafalkan Quran, persiapan buat setoran pagi hari. Kaping 5 wong kang soleh kumpulono. Maksudnya apa? Nyontoh orang-orang yang baik atau nyontoh kebaikan-kebaikan dari orang-orang terdekat kita. Kalau antum melihat keburukan-keburukan dari teman-teman, jangan ditiru keburukannya. Ditiru apanya? Kebaikannya. Kalau melihat ustadz, jangan ditiru keburukannya. Ditiru apanya? Kebaikannya. Kalau kita semua punya keburukan, maka jangan ditiru keburukannya, tapi yang ditiru kebaikannya. Sebagai penutup ya pertemuan hari ini, wejangannya Sunan Derajat. Ada 4 wejangannya Sunan Derajat. Yang pertama adalah wenehono. Apa ini? Sebentar, saya nggak hafal juga. Wenehono pangan marang wong kang kalirem.
Yang pertama ya. Yang kedua, wene ono teken marang wong kang wuta. Yang ketiga, wene ono sandang marang wong kang wuta. Yang keempat, wene ono payung marang wong kang udanan. Intinya apa? Menjadi orang yang suka menolong orang lain. Ini wejangan siapa? Sunan Derajat ya. Dengan 3 wejangan ini, insya Allah kita berhasil menjadi sabiqun bil khairat insya Allah. Baik, sebelum kita baca doa hadis, sekali lagi kita baca Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, supaya barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.